Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap selalu semangat dan optimis. Kembali lagi ke channel Tani Ternak, channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian. Segala macam hal tentang kelinci akan kita bahas di channel ini, teman-teman. Barangkali masih kesusahan tentang cara beternak, bisa sharing-sharing ya, kesusahannya apa, bisa kita bahas bareng-bareng. Bagi teman-teman yang belum subscribe bisa di subscribe, atau barangkali konten-konten saya bagikan bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah, ini kelinci-kelinci pedaging ya teman-teman semuanya. Jadi kelinci pedaging ada jenis-jenis New Zealand, ini jenis New Zealand, ini jenis Hela, ada juga High Call. Nah, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman biasanya, karena memang untuk kelinci pedaging jenis ini paling tidak dalam beternaknya ya mencapai bobot 2 kilo itu memang harus mempunyai target ya, mempunyai target. Jadi targetnya 3 bulan harus masuk 2 kilo, tapi semua itu memang harus didukung dengan indukan yang bagus serta pakan yang bernutrisi ya, atau yang menjamin. Nah, tentu saja itu semuanya harus berkelanjutan ya teman-teman semuanya. Nah, ini contoh-contoh anakan New Zealand ya, sebulanan. Jadi bagaimana caranya agar mencapai bobot 2 kilo? Paling tidak kita mengetahui ya ciri-cirinya dari awal. Dari masih anakan, mungkin masih kecil, itu sudah ketahuan. Dari umur sebulan, ini umur sebulan ya. Ini harusnya bobot ya, bobotnya itu minimal itu 4 ons ya teman-teman semuanya, minimal 4 ons. Itu saja sudah diambang batas terendah ya. Ada juga yang bisa 5 on lebih, tapi kita coba ambil bobot yang 5 on dulu. Jadi kalau udah 5 on, insya Allah kita pelihara. Biasanya di umur 2 bulan, ini kita ada contohnya ya, umur 2 bulan, teman-teman bisa ngecek lagi. Jadi bisa dicek ya bobotnya. Harusnya ya kalau umur 2 bulan itu minimal 1,1 kilo, 1,1 kilo, agar di umur 3 bulannya mereka ini bisa mencapai umur bobot 2 kilo ya. Ini sudah lebih sih, ada di 1,2, ini bahkan ada yang lumayan gede jenis ekol ini ya, bisa 1,6 1,7 ini 2 bulanan. Nah, ini jenis-jenisnya seperti ini, atau kelinci seperti ini pasti di umur 3 bulan sudah mencapai 2 kilo lebih. Itu udah pasti ya. Karena apa? Karena memang untuk pertumbuhan kelinci sebenarnya bisa kita pelajari ya. Paling tidak dia setiap hari akan menambah bobot sekitar 30 gram. Ketahuan ya teman-teman, 30 gram itu sudah bagus sekali pertumbuhan bobotnya. Jadi kalau kita pelihara selama 1 bulan nih, dari misal 1,6 kilo ini, jadi sebulan lagi paling tidak dia sudah ketambahan 9 on. Nah, itu 2,5 kilo ini bisa sampai besok di umur 3 bulan. Kelinci-kelinci yang 1,6 ini bisa mencapai 2,5 kilo. Makanya kalau untuk mencapai 3 bulan 2 kilo kelinci itu paling tidak ya minimal di umur 2 bulan harus di bobot 1,1 kilo. Kalau di bawah 1 kilo itu sudah berat ya, sangat berat. Paling ketemunya 1,8 1,9 kilo di umur 3 bulannya. Nah, ini umur sekitar 45 harian. 45 harian harusnya bisa 7,5 on ya, sampai kadang ada yang 9 onan. Ini udah lumayan gede, bahkan mungkin ada yang sekiloan nih, sekiloan nih yang kelihatan gede-gede. Ini sekilo ini pasti kalau di umur 3 bulannya 2 kilo lebih. Tapi memang ada yang lebih kecil ya, karena memang dalam 1 liter size itu tidak bisa serempak ya, jarang sekali yang pertumbuhannya sama ya. Kadang-kadang memang ada sih, beda sedikit lah, setengah on mungkin.
atau 1 on bedanya, tapi ini mungkin bisa beda, ini sekitar 7 on, ini lebih gede bisa 9 on. Nah kalau untuk bibit-bibit teman-teman ya paling tidak harus menyisakan yang seperti ini nih, yang calon-calon gede. Ntar bisa dipantau lagi di umur 2 bulan, di umur 3 bulan itu dipantau terus. Nah itu bisa dipelihara menjadi bibit unggul ya. Nah teman-teman sudah mulai paham ya. Jadi kalau anakan kelinci di tempat teman-teman di umur 1 bulan kok belum mencapai 4 on atau 5 on lah, itu jangan harap di umur 3 bulan bisa mencapai 2 kilo ya. Nah tentu saja itu menjadi bahan pelajaran atau perbaikan ke depan. Mungkin ada yang salah dari bibitnya atau dari cara perawatan, dari pakan juga itu sangat berpengaruh ya. Karena memang tidak hanya dari bibitnya saja, perawatan itu lebih ke depan lagi ya menjamin. Nah ini di umur-umur mau 3 bulan nih. Ini biasanya sudah 1,9an nih, 1,9 kilo ya. Tapi kalau untuk jantan biasanya lebih cepat gede ya. Hanya sudah kita potong kalau umur-umur segitu. Nah ini untuk betina-betina juga sama, 3 bulanan ya. Jadi 3 bulan ada yang 2 kilo, ada yang 2 kilo lebih ya. Jadi memang kalau untuk kelinci seperti itu perhitungannya. Kalau anak kan di umur sebulan kok belum sampai setengah kilo ya, berat sekali ya untuk di 3 bulannya mencapai 2 kilo. Jadi sebagai patokan untuk umur sebulan setengah kilo, umur 2 bulan itu harus di atas 1,1, baru untuk di 3 bulan bisa mencapai bobot 2 kilo ya. Bahkan seringkali kita lebih. Nah ini ada contoh-contoh juga ya, mungkin karena New Zealand purebred ini di umur 3 bulanan, 100 harian lah, ini sudah mencapai 2,5 kilo. Ini kemarin saya coba timbang nih, 2,5 kilo. Memang kalau dari bentuknya masih kecil ya, memang khas di New Zealand seperti itu, bentuknya yang bulat kelihatan kecil tapi dagingnya itu lebih tebal ya. Nah ini bisa kita pelihara sebagai calon pejantan ya. Betina kali ini belum, ini sudah 2 kiloan paling, ini 2 kiloan. Jadi memang teman-teman harus mempunyai target ya dalam pemeliharaan kelincinya di kandang. Jadi umur 2 bulan harus bobot berapa, sebulan bobot berapa, itu harus mempunyai target seperti itu. Karena memang untuk jangka panjang ya. Jadi panen kita itu tidak terlalu lama ya, tidak terlunta-lunta waktu. Sayang sekali kalau waktunya tambah lama, sudah tempatnya kepakai, perawatan tambah lama, pakan tambah boros. Nah untuk anak-anakan atau untuk induk-indukan yang keluar anakannya kurang bagus, itu bisa ya, anak-anakan yang kurang bagus indukannya itu bisa diganti ya, bertahap. Jadi sambil diseleksi dipilih yang paling bagus. Karena percuma juga kalau kita ternak hasil anakannya itu tidak sesuai target ya. Makanya memang perlu bertahap. Karena seringkali bibit unggul di tempat peternak A itu tidak cocok di tempat B. Seperti itu juga sebaliknya. Jadi pintar-pintarnya peternak itu dalam menyeleksi calon-calon indukan yang akan dipelihara di kandang. Itu harus, seorang peternak harus bisa seperti itu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya yang telah menyimak channel ini terus. Di penjelasan tentang New Zealand tadi, bagaimana ciri-cirinya kita bisa ngelihat ini anakan besok di 3 bulan bisa masuk 2 kilo atau belum. Semoga ini menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semuanya. Terima kasih yang terus menyimak channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu semangat dan optimis.